semuanya, annyeong, apa kabar nih? Kembali lagi dengan aku di channel aku. Nah, jadi kebetulan banget nih aku kayak gak merencanakan buat bikin konten ini. Cuman di video aku sebelumnya yang membahas konser yang Super Junior yang SS9 itu, ada sebuah komenan kayak gitu, kayak nanyain seputar dunia perkonseran kayak gitulah, kayak kasih tipsnya dan ya pokoknya nanyain perihal yang boleh dan nggak boleh kayak gitu pas konser secara offline gitu idol Korea kayak gitu. Jadi aku bakalan jawab pertanyaan tersebut lewat bikin video ini aja gitu ya, biar jelas aja kayak gitu, dan siapa tahu ada teman-teman juga yang kebingungan dan butuh tips triknya kayak gitu. Sebenarnya aku juga kayak gak bisa menjamin juga ya, cuman aku kayak sharing aja pengalaman aku setelah nonton, bukan setelah sih, kayak yang udah nonton konser meskipun baru satu kali kayak gitu, baru satu kali nonton konser offline-nya dari idol Korea kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa ya, sekedar sharing aja pengalaman aku kayak gitu. Jadi ada nih yang ngomen dari Mimi Yahya Astiani, "Kak, kalau nonton konser boleh pakai tas bebas gak sih? Atau harus yang transparan? Tips apa buat war tiket dan tips gimana caranya supaya dapat baris depan?" Kayak gitu. Jadi mungkin aku bakalan jawab pertanyaannya ya. Soalnya ini ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama yang ditanyain itu, tasnya itu boleh bebas atau harus transparan? Tips war tiket tuh gimana? Tips biar dapat barisan paling depan tuh gimana caranya? Kayak gitu. Nah, aku bakalan jawab pertanyaannya pertama dulu. Apakah harus tas transparan? Jadi pas pengalaman aku konser ini yang SS8 ya, 2020, awal tahun 2020. Jadi itu sebelum corona masuk ke Indonesia kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa peraturan yang nggak sama kayak gitu, soalnya kan sekarang lagi apa ya, pemulihan pandemi kayak gitu kan, pandemi COVID. Jadi mungkin ada peraturan yang beda gitu sama peraturannya pas belum ada COVID kayak gitu, kayak peraturan tambahan, terus udah vaksin lah, atau harus cek suhu kayak gitu, dan yang lainnya kayak gitu peraturannya, karena kan waktu dulu nggak ada tuh yang kayak gitu. Nah, pas waktu aku nonton SS8 nih, ada peraturan ketentuan umumnya nih, ketentuan umum yang harus diikutin sama para penontonnya kayak gitu. Jadi ini kita bahas yang tasnya ya, soalnya yang ditanyain tuh tasnya harus transparan apa enggak. Jadi pas waktu aku dulu nonton konser SS8 itu nih, peraturannya tuh dilarang membawa tas ransel, koper, atau tas travel kayak gitu yang gede lah, yang backpack kayak gitu, dan tas-tas lainnya yang melebihi ukuran dari 20 cm kali 30 cm. Jadi harus seukuran A4 kayak gitulah pas waktu dulu. Bentuk tasnya bebas, mau tas ransel kecil yang mini kayak gitu, atau tas slim bag yang kayak gitu, sebenarnya bebas asal ukurannya tidak melebihi dari 20 cm kali 30 cm atau seukuran kertas A4 kayak gitu. Terus aku cek juga, bandingin yang sama dari Diandra juga pas konsernya yang Exoplanet. Persyaratan atau ketentuan umumnya tuh sama dengan ukuran tasnya tuh ya seperti itu, 20 cm kali 30 cm. Nah, kalau buat nih aku cek ya, kalau di Mechima nih ada peraturan, kayaknya mungkin peraturan baru deh mungkin ya. Peraturan baru dari konser yang sekarang karena COVID gitu di Mechima. Kalau di sini tuh ada ketentuan nih, kalau di Mechima, untuk mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan tas, penonton diwajibkan menggunakan tas transparan dengan ukuran tidak lebih dari kertas A4. Jika penonton membawa tas dengan bahan lainnya tidak transparan dan atau tidak sesuai dengan ukuran yang diperbolehkan, maka tas wajib dititipkan ke penitipan barang. Jadi kalau menurut aku buat jaga-jaga ya, buat jaga-jaga aja, mending kalian kalau yang mau nonton konser di promotornya Mechima dan di peraturannya atau di ketentuannya mengharuskan buat pakai tas transparan, mending pakai aja deh. Soalnya kalau kayak di penitipan barang repot juga kalian kalau nggak bawa kendaraan, apalagi kalau kalian yang asalnya tuh dari luar Jakarta gitu loh, dari luar kota gitu, sama kayak aku pas waktu dulu gitu. Jadi kayak ribet banget bawa barang banyak gitu, kayak bawa baju ganti yang kayak gitu. Tapi untungnya aku ikutnya tuh yang trip kayak gitu, jadi kayak PP gitu, jadi nggak harus nginep dan irit budget juga. Itu tipsnya sih buat kalian yang dari luar kota kayak gitu, kalian mending cari aja deh trip yang kayak gitu. Jadi di kota kalian, misal di kota apa deh gitu, terus ada mungkin kumpulan fans yang mau nonton konser
si idol A nih. Nah, kalian coba deh bikin trip kayak gitu. Jadi biar kalian tuh berangkatnya bareng-bareng pakai mobil travel kayak gitu, dan sistemnya PP. Itu tuh bener-bener irit budget banget loh, daripada kalian berangkat sendiri dan mengharuskan ngeluarin budget buat nginep juga gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Oh ya, tips lagi seputaran tas ya. Kalian itu kayak, apalagi yang dari luar kota gitu ya, dari luar Jakarta, pasti kan bawa barang itu banyak banget ya. Nah, aku saranin kalian gak usah bawa banyak barang-barang deh kayak gitu. Apalagi kalian kalau pas pakai tasnya tuh yang slim bag kayak gitu loh. Jadi kayak kasihan banget pundak kalian gitu, kayak harus menanggung beban kayak gitu selama berapa jam kira-kira ya, 3 jam, apalagi belum kalian nungguin tuh seharian di luar kayak gitu loh. Jadi kayak kasihan, kalau menurut aku kasihan sih, soalnya aku juga kayak habisnya tuh kayak sakit pundak sebelah gitu loh. Apalagi kesalahan aku tuh, slim bag aku tuh si talinya tuh pakai rantai gitu loh, rantai kayak gitu, jadi kayak udah mah sakit, pegel juga gitu loh. Jadi aku saranin kalau kalian yang mau nonton konser, tasnya ya yang simpel-simpel aja lah, yang sesuai peraturan aja gitu ya, dan isinya jangan usah banyak-banyak. Terus ini kalau menurut aku, kenapa tasnya harus transparan di Mechima? Yang pertama memang benar untuk memudahkan atau mempercepat gitu ya pemeriksaan tas. Soalnya pas sebelum masuk itu tuh pasti diperiksa dulu tas kalian dan tiket kalian kayak gitu, aman nggak nih barang-barang bawaan kalian. Selain itu juga karena COVID juga kan, kita masih kayak di wabah pandemi ini gitu ya, yang belum sembuh-sembuh kayak gitu. Dan bahkan sekarang katanya tuh, bukan katanya, memang benar gitu ya di berita, COVID itu sekarang meningkat dan ada peraturan kayak bahwa di sekolah aja gitu, siswa yang kalau sakit pilek batuk kayak gitu nggak diizinin buat masuk sekolah kayak gitu. Jadi itu kayak buat mengurangi kerumunan kayak gitu loh, jadi biar kayak mengefisiensi waktu juga kayak gitu. Soalnya kan kalau nggak transparan kayak harus kubek kayak gitu, apalagi yang nonton konser kan banyak gitu ya, ratusan orang kayak gitu. Dan sekarang lagi COVID kayak gini, kayak ngeri juga kan, kayak ngeri sebenarnya. Kalau ini kan nanyanya apa harus pakai tas transparan atau boleh bebas, menurut aku itu tergantung sama promotornya. Kalau yang di Mechima, kalau yang sekarang karena mungkin COVID ini tuh kayak di tulisannya tuh diwajibkan pakai tas transparan. Tapi kalau aku pas lihat nih di peraturannya yang di Lumina pas konser, pas fan meetingnya kemarin yang Canggu itu tuh boleh pakai tas biasa aja, tapi dengan ukuran yang sama kayak pas waktu aku nonton konser yang Super Junior, dengan ukuran 20 cm dikali 30 cm atau seukuran kertas A4 kayak gitu. Jadi balik lagi nih, tergantung sama promotornya kayak gitu. Idol kalian dibawain sama promotor apa nih? Kalau di Mechima itu ya diwajibkannya harus pakai tas transparan kayak gitu. Ini udah terjawab ya untuk yang boleh pakai tas bebas atau harus transparan, udah terjawab ya. Selanjutnya ini tips apa buat war tiket. Jujur ya, pas waktu aku pertama kali nih nonton konsernya idol Korea secara offline gitu pas SS8 kemarin kayak gitu, itu tuh aku just tip kayak gitu ya. Soalnya aku nyoba war sendiri tuh nggak dapet kayak gitu ya, nggak dapet. Jadi aku bakalan kasih tips yang mungkin ampuh juga sih, dan mungkin juga kayak tergantung keberuntungan kalian juga nih. Jadi tips yang pertama nih, kalian nggak boleh mengandalkan dari satu handphone aja kayak gitu. Jadi kalian tuh harus, kalau bisa kalau ada, pinjem deh punya saudara kalian, kakak adik kalian gitu, pinjem dulu deh buat war tiket. Gunain deh kalau kalian punya laptop, gunain, minta bantuan ke teman kamu kayak gitu. Terus sinyal kalian tuh harus bener-bener kenceng banget ya, soalnya pasti kayak yang mengakses aplikasi atau website itu kayak banyak banget gitu, ribuan fans idol tersebut kayak gitu, karena berburu tiket kan, kayak pengen dapet juga kayak gitu. Terus tips yang ketiga, kalian tuh harus standby dari sebelum open tiketnya kayak gitu. Jadi harus standby dari jam-jam sebelum open tiketnya. Misal open tiketnya jam 9, kalian harus standby dari sejam kurangnya lah, jadi jam 8-nya kalian harus standby, atau paling telat tuh ya jam setengah 9-nya kalian harus standby di aplikasi atau website tersebut. Biasanya sih di tiket.com kayak gitu. Terus misal kayak udah diklik-klik nih, tapi kok nggak bisa nih, gak kayak malah nge-lag atau apa, tuh harus cepet-cepet di refresh, harus terus di refresh, dan kalian harus relax
usahain kalian jangan panik kayak gitu, makanya harus minta bantuan ke yang lain juga sih. Pokoknya kalian tuh jangan panik, harus kayak santai gitu lah pokoknya jangan panik dan berdoa dan bismillah sih menurut aku tipsnya buat war tiket itu. Dan pergunain jari kalian gitu, kayak ayo senam jari dulu gitu sebelum war tiketnya biar kayak fleksibel, langsung cet kayak gitu sih. Itu mungkin tips dari aku sih, tapi balik lagi ya, yang paling penting doa sama keberuntungan kayak gitu. Itu sih. Terus selanjutnya yaitu tips gimana caranya supaya dapat baris depan. Ini tuh tergantung kalian milih section yang mana ya, yang standing atau yang set number. Kalau misal kalian yang tribun, yang aku tahu ya, kalian tuh kayak nggak bisa milih gitu ya, pengen dapat nomor yang duduk yang paling depan kayak gitu. Setahu aku nggak bisa milih kayak gitu, random gitu loh. Jadi kalian pas war tiketnya itu, pas kalian dapat itu ya udah kayak daftar dan transfer ya udah kayak gitu, cuman kayak gitu doang, kayak pemberitahuan kayak gitu, oke kalian dapat segini tiket kayak gitu. Untuk memperjelas kayak barcode-nya sama number setnya itu nanti menyusul lewat email kayak gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak bisa milih kayak yang pas kalian nonton bioskop gitu loh, pengen duduk di barisan ini, pengen duduk di kursi yang paling depan yang ini, nggak bisa. Ini tuh kayak random gitu, tergantung dikasih sama promotor atau staff yang ngadain konsernya kayak gitu. Setahu aku kayak gitu ya, soalnya yang number set kayak gitu tuh dikirimnya tuh nanti beberapa hari sebelum H-nya konser kayak gitu. Nah tapi kalau kalian yang pilih section atau belinya yang standing nih, yang standing, tipsnya tuh ya kalian datang ke venue atau ke tempat konsernya itu harus banget pagi-pagi di antara yang lain kayak gitu, biar kalian tuh dapat antrian masuk yang paling depan kayak gitu. Jadi kalau kalian dapat antrian masuk yang paling depan, ya udah kalian nanti pas open gate-nya kayak gitu, jadi kalian ya udah yang pertama kayak gitu, yang pertama masuk, pertama diperiksa nih. Terus kalau udah aman ya udah masuk, kalian bisa dapat barisan yang paling depan tuh nontonnya kayak gitu. Dan usahain kalian tuh kayak kalau yang standing kalian punya temennya kayak gitu loh, meskipun kalian nonton sendiri tapi kalian tuh punya kenalan gitu loh. Kan biasanya ada grup sectionnya tuh, misal grup section F atau apa kayak gitu. Nah biasanya tuh ada grupnya, nanti kalian janjian aja, yuk ketemuan yuk jam segini kayak gitu, supaya nanti biar ada yang jagain. Misal kalian kalau mau ke toilet, jadi barisannya tuh ada yang jagain nih gantian kayak gitu sih. Kalau yang standing, tipsnya tuh harus ada teman bareng lah, minimal satu. Tipsnya ya kayak gitu aja. Oke, jadi mungkin segitu aja ya jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Jadi dari video ini aku berbagi pengalaman aja ya, sharing pengalaman aku nonton konser, meskipun baru satu kali nonton konser, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ya pengalaman aku lah kayak gini, kayak gitu. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bakalan sharing pengalaman aku gimana sih ceritanya nonton konser kayak gitu, pengalaman-pengalaman apa yang aku dapetin kayak gitu sih, mungkin ya nanti ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga kalian paham ya sama yang aku jelasin. Dan terima kasih, dadah, annyeong. Jangan lupa di like sama di subscribe ya, dadah.